Shalom, Shalom. selamat malam untuk semua. Selamat Ada Shalom, selamat malam. pendengaran semua ya. Yang pendengaran punya jelas. sukacita pada malam ini, tolong angkat tangannya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang tersenyum, sukacita pada malam ini, dan saya percaya saudara hadir pada malam ini tidak secara kebetulan, tetapi Yesus mempunyai rencana di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada malam ini, saudara, saya mau berterima kasih kepada MC kita, Pak Guntur Siboro, dan tentunya kepada George Pangerapan Junior yang telah membawakan sebuah lagu dari Jumat Jehovah Jireh yang berjudul Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Tuhan Yesus menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita dikuatkan dengan lagu yang begitu merdu. Saudara, pada malam ini, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan yang kita akan bahas pada malam ini, ketika pengharapan nyaris hilang di tengah pandemi COVID-19 ini, kita akan membahas sedikit mengenai pelajaran yang telah dibawakan oleh Pendeta Yan pada malam pertama tentang firman Tuhan yang hidup itu, Alkitab itu, saudara. Namun sebelum kita membahas firman Tuhan itu, saudara, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di dalam acara kita pada malam ini, walaupun hanya melalui Zoom ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan yang maha dahsyat dan ajaib. Kami yang tidak memiliki arti apa-apa ini, Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami. Biarlah pada malam ini, ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, tema firman Tuhan itu akan memberikan kepada kami kekuatan, membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami bisa pulang tidur pada malam ini dengan sukacita bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai keadaan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada malam ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit-sedikit saja tentang firman Tuhan yang sudah dibahas oleh Pendeta Yan semalam. Bagaimana firman Tuhan itu yang memiliki 66 buku, di mana ada 39 perjanjian lama di sana, dan ada 27 perjanjian baru. Saudara, secara mengatakan bahwa Alkitab ini sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk dihapuskan, dirobek, ada yang dibakar, ada yang dihilangkan, tetapi sampai saat ini sudah ada 5 miliar. 5 miliar, saudara. Bukan satu yang sangat kecil, tetapi ini adalah sejarah penjualan buku sepanjang masa. Amin, saudara? Amin. Kenapa? Karena Alkitab ini memiliki kuasa yang menghidupkan, sehingga saudaraku, di dalam penulisan selama 1600 tahun dengan 40 penulis yang berbeda latar belakang, tetapi firman Tuhan ini memiliki satu kuasa yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang dikatakan di sana. Saya akan bacakan langsung dari firman Tuhan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Saudara, Anda bisa membaca firman Tuhan yang ada di tangan saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa, saudara? Untuk mengajar seperti pada malam ini. Untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Nanti kita akan pelajari, saudara-saudara, kesalahan seperti apa yang dinyatakan pada malam ini. Dan untuk memperbaiki kelakuan.
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Nyonya White seorang penulis, seorang yang diinspirasi Tuhan. Dia mengatakan mujizat yang terbesar, saudara bisa catat ini, yaitu pertobatan dari seorang yang berdosa. Dan dia merasakan bahwa dia sangat membutuhkan juru selamat. Dan itulah mujizat yang terbesar. Saudaraku, pada malam ini kita akan mempelajari pelajaran, yaitu ketika pengharapan nyaris hilang. Kita pada saat ini, saudara, sementara di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. COVID-19 terus melonjak, saudara-saudara. Ketika saudara melihat di sini, di dalam catatan saya, saudara bisa melihat bahwa pada saat ini ada sekitar 14 juta, saudara. 14 juta, tidak sedikit, saudara. 14.633.020 orang yang terkonfirmasi positif seluruh dunia. 14.600.000, saudara. Satu jumlah yang mencengangkan. Dan yang meninggal, saudaraku, bertambah menjadi 608.539. Bertambah setiap hari, setiap saat. Mungkin kalau dibilang detik, setiap detik bertambah, saudara. Sangat-sangat menakutkan bagi sebagian besar orang, saudara. Sehingga kalau kita lihat di sini, di Indonesia juga pertambahannya terus melonjak. Saudara, yang meninggal sampai saat ini ada 4.143 orang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. Kita tidak tahu. Akibat COVID-19, harapan itu nyaris hilang. Kalau kita lihat di sini, saudara, tidak ada kepastian kapan COVID-19 ini akan berakhir. Setiap kita yang ada pada malam ini, kita tidak pernah mengetahui kapan ini akan berakhir. Kemudian, saudara, berapa banyak lagi korban yang akan direnggut oleh virus yang mematikan ini, saudara. Dan saudara, bukan cuma sehubungan dengan kesehatan, tapi ini berhubungan dengan keadaan finansial keuangan kita, saudara. Ketika seorang ayah, ketika seorang ibu yang bekerja, dia harus mendapatkan surat dari perusahaannya yang mengatakan bahwa dia harus di PHK, saudara. Ketika sudah seminggu, 2 bulan lewat, dia dipotong gajinya, saudara. Dan dia mendapatkan surat. Dia harus menangis melihat anak yang tertidur pada malam hari, saudara. Mengapa? Oleh karena dia akan tidak memiliki penghasilan lagi. Kalau kita lihat di sini, pengharapan nyaris hilang. Saudara, orang yang di PHK terjadi di mana-mana. Bukan cuma itu saja, saudara-saudaraku. Tetapi krisis global sudah terjadi, saudara. Di Singapura sudah mengalami krisis resesi ekonomi yang mereka rasakan saat ini. Bukan tidak mungkin dalam beberapa jangka waktu lagi, saudara, kita akan mengalaminya. Saudara, banyak yang bingung pada saat ini. Kondisi saat ini semakin menakutkan. Dalam kondisi sulit apapun, jangan lupa, saudaraku, tetap menggantungkan harapanmu kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Percayalah, dia tak pernah meninggalkanmu. Percayalah, dia tak pernah meninggalkanmu. Seorang yang sangat terkenal, yang bernama Martin Luther King Jr. Dia berkata, kita bisa kehilangan kesempatan, kita bisa kehilangan keuangan kita bisa khawatir, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Kita bisa nyaris kehilangan pengharapan, tapi jangan kehilangan pengharapan, saudara. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan yang kita harus pegang saat ini, saudara-saudara. Kita tidak bisa berharap kepada pekerjaan kita. Kita tidak bisa berharap kepada kesehatan kita. Kita mungkin yang tadinya masih muda, muka poco-poco, orang Manado bilang, ya, muka masih sterek, badan masih kekar. Tetapi dengan berjalannya waktu berjalan, kita akan menjadi tua. Tetapi janji Tuhan akan tetap, saudara-saudaraku. Kita lihat di sini, sadarkah kita
Bukankah kuasa dosa jauh lebih mengerikan daripada COVID-19 ini? Kita bisa khawatir dengan COVID-19 ini, saudara. Tapi kuasa dosa itu dikatakan fakta mengatakan tidak semua orang yang terkena COVID-19 berakhir dengan kematian. Data menunjukkan di antara mereka yang dihinggapi virus ganas ini, sekitar 90-95% mengalami penyembuhan. Saya percaya di antara kita pada malam ini, mungkin sudah pernah mengalaminya. Ada beberapa pendeta yang saya dengar sudah pernah mengalaminya ini, saudara. Mereka disembuhkan. Dan ketika mereka disembuhkan, maka mereka akan mendapatkan autoimun ya, di dalam tubuh mereka. Namun saudara-saudaraku, baik itu COVID-19 ataupun dosa, kedua-duanya menekankan pada penurutan yang nyaris hilang pada saat ini. Saudara bisa lihat gambar yang saya ambil di bawah ini. Ada seorang yang push up, saudara. Kenapa? Karena sudah tahu-tahu harus menggunakan masker. Kalau berada di banyak orang, saudara, dan dia tidak menggunakan masker. Ini, saudara, akhirnya dia push up, saudara. Ya. Sudah barang tentu saya dan saudara tidak mau push up. Kalau terjadi, ya kita sementara di jalan, kita lupa membawa masker. Jangan lupa, saudara, menggunakan masker ini. Ya. Masker ini harus digunakan. Karena masker inilah yang bisa saat ini secara minimalis bisa ya mempertahankan kita dari COVID-19 ini. Jangan lupa menggunakan masker. Kalau enggak kita bisa push up, saudara. Ada di tempat lain, ya, di tempat lain Jawa Barat, mereka sudah menggunakan yang namanya didenda 150.000. Jangan sampai kita didenda 150.000 rupiah. Ini ada, saudara, ya, yang dicambuk, ya. Maukah saudara dicambuk karena tidak menggunakan masker pada malam ini? Atau pada waktu saudara-saudara di kantor harus menggunakan masker, saudara. Ya. Pandemi dosa jauh lebih dahsyat. Tidak ada satu hal pun dalam diri dan perbuatan baik manusia yang mampu menyembuhkan dosa. Tidak ada, saudara. Cengkraman kuasa dosa berdampak sistemik ke seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dan alam ini. Karena upah dosa adalah maut yang kekal. Dan tidak ada kesudahannya jika, saudaraku, belum titik. Jika apa, saudaraku? Jika tidak menggunakan vaksin pengorbanan dari Yesus. Luar biasa, saudaraku. Ya, luar biasa, vaksin itu sudah disiapkan. Allah kita, Allah yang luar biasa. Sampai saat ini, vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan, masih diuji coba. Tapi vaksin yang dibuat oleh Allah sendiri, Sang Kreator itu, Sang Inisiator itu, dia selalu berinisiatif. Dia telah membuat vaksin. Dan vaksin itu sangat mujarab. Vaksin itu, yaitu pengorbanan dari Yesus di kayu salib. Luar biasa, saudara. Bagaimana dosa itu berawal dan diakhiri. Kita akan melihat seperti apa dosa itu. Gimana itu terjadi? Saudara-saudara sudah tahu pada malam ini, namanya Lucifer. Seorang malaikat yang memiliki kelebihan. Seorang yang dikatakan di sini pembawa terang. Dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 14 dan 16 dikatakan dia dekat dengan kerup yang berjaga. Jabatannya dekat dengan takhta surga, dengan takhta Allah itu sendiri. Dia pemimpin biduan malaikat. Dalam Yesaya 28 ayat 15 dikatakan, dia tidak bercela sampai ditemukan kecurangan dalam dirinya. Saudara, Lucifer ini adalah disebut juga bintang timur, putra fajar. Banyak kelebihan yang dimiliki oleh yang namanya Lucifer ini. Tetapi saudara, saya mau tanya di sini. Adakah di antara kita yang baru menikah mau menamakan anaknya Lucifer? Ada yang bisa angkat tangan? Yang baru menikah mau namakan anaknya Lucifer? Saya cek, saudara-saudara, semalam saya cek. Wah, kayaknya tidak ada namanya Lucifer. Anda nanti pulang di rumah nanti, Anda cek. Saya coba cek. Adakah nama Lucifer? Ya, tidak ada. Dan saya yakin dan percaya, saudara tidak akan menamai anak saudara Lucifer. Dan jangan menamakan anak Lucifer.
Kenapa? Apa yang menyebabkan? Apa penyebab Lucifer itu berubah menjadi setan, saudaraku? Yaitu kesombongan Lucifer yang menyebabkan dia jatuh. Saudara, sombong karena dia cantik. Sombong karena dia berhikmat. Sombong dia karena dia melebihi segala-galanya. Dia melebihi kekuatan. Dia mempunyai apa yang dia kehendaki. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang luar biasa, saudara. Bila mana Anda lihat di layar Anda. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa yang dia ingin samai, saudara? Dia ingin menyamai seperti Tuhan. Dia ingin sama dengan Tuhan, penciptanya. Ini satu ciptaan, mau sama dengan penciptanya. Ini hal yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini, saudara, dia itu semuanya aku, saudara. Ya, ini juga menjadi pelajaran buat kita pada malam ini. Bila mana kita sudah melebihi dari teman-teman kita melebihi dalam pendidikan, kita melebihi di dalam harta kekayaan, kita melebihi di dalam memiliki kendaraan atau mobil baru, kita memiliki rumah yang besar, kita memiliki harta yang banyak. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Lebih baik kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena yang dikatakan di sini, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Isi dari kesombongan itu, saudara, di dalam Amsal 16 ayat 18 ini adalah congkak dan tinggi hati. Kalau kita buka kesombongan itu, kita bedah kesombongan itu, maka isi dari kesombongan itu, di dalam kesombongan itu adalah kecongkakan dan tinggi hati. Saudara, pada malam ini, Wahyu 12 ayat 7 mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Terjadi peperangan di sorga, saudara-saudara. Dan hasilnya, apa yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan ini, sudah sangat jelas. Dikatakan, apakah yang dilakukan setan di surga saat dia jatuh? Dia melakukan peperangan yang luar biasa dengan Mikael. Mikael itu adalah, saya adalah Allah. Mikael memiliki kekuatan yang super power. Dan saudara baca di dalam Wahyu 12 ayat 8, 9 dan 12 dikatakan. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Si Lucifer ini atau setan ini ketika dia berubah menjadi jahat, maka dia tidak bisa bertahan di dalam kerajaan surga. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan itu, saudara, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga. Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Saudara, apakah setan juga menggunakan ular untuk menggoda? Kalau kita lihat di sini, apakah yang sebenarnya terjadi ketika dia dibuang ke bumi ini? Apa yang terjadi dengan Eden yang adalah tempat yang indah, tempat yang tidak ada dosa, tempat yang di mana Adam dan Hawa berjalan, mereka menyaksikan keindahan alam yang luar biasa. Dan Eden itu nanti dari malam ke malam akan diceritakan di dalam firman Tuhan. Itu akan dipulihkan dan kita akan tinggal di sana, saudara. Tapi pada malam ini, kalau kita lihat apa yang terjadi di Eden, yaitu setelah setan jatuh, maka dikatakan dalam Wahyu 12, Wahyu 12 ayat 12. Setan itu memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Di dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu iblis sudah sangat singkat, saudara-saudaraku. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah paling cerdik. Apa yang dikatakan ular, saudara-saudara, kalau kita akan lihat di sini, saudara, ular itu berkata kepada perempuan itu, pada Hawa itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa yang dilakukan setan di bumi setelah dia jatuh. Dalam ayat yang pertama ini, kita melihat setan memutarbalikkan, dia menipu Hawa. Dia mengatakan larangan dusta. Dia memutarbalikkan kata-kata itu. Itulah keilihannya setan. Dia memutarbalikkan fakta yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang dia katakan berbeda, saudara. Dan kalau kita baca ayat seterusnya, dia katakan yang keempat, dia katakan begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, luar biasa. Padahal Tuhan mengatakan, kalau engkau memakan buah itu, engkau akan mati, saudara. Tapi setan mengatakan dalam ayat 4 ini, kamu tidak akan mati. Dia memutarbalikkan fakta yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Saudara, setan ini luar biasa. Ahli di dalam memutarbalikkan fakta. Dia ahli dalam berbohong. Dia ahli dalam berdusta, saudara. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Ini ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu yang ada pada malam ini. Memang biasanya kita suka melihat hal-hal yang baik. Apalagi itu menarik mata kita. Ini Hawa ini dia senang. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Wah, Adam sebagai seorang suami yang mencintai istrinya. Kalau ibu Hawa sudah datang. Si ibu Hawa sudah mungkin ya dengan cara-caranya. Ya, dia membujuk si Adam. Bagaimana? Kata orang, mana bisa dia tahan untuk memakan buah itu. Karena istri yang dia kasihi itu sudah menawarkan kepadanya. Saudara, siapakah yang dipilih oleh Adam di dalam hal ini? Siapakah yang dipilih oleh Adam dan Hawa sebagai rumah tangga pertama itu? Apakah mereka memilih Tuhan Allah sebagai pencipta mereka? Atau mereka memilih ular atau setan? Saudara, di dalam kisah ini, kuasa memilih sudah nampak. Mereka memilih untuk jatuh di dalam dosa. Mereka memilih untuk mengikuti ular itu, si jahat itu, saudara. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah itu? Dikatakan di sini, ketika Hawa dan kemudian Adam memakan buah yang terlarang itu, dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka menjadi sadar bahwa mereka telanjang. Saudara, mereka ketika mereka makan buah itu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Apa konsekuensi akibat dosa? Akibat mereka memakan buah itu. Apa konsekuensinya, saudara? Karena Allah kita Allah yang punya keadilan. Allah kita Allah yang punya hukum. Kalau kita melakukan dosa, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Dan saudara benar, itulah konsekuensi dosa. Terpisah, putus hubungan dengan Tuhan Allah. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa mendengar Allah itu berjalan-jalan di taman. Saat ini mereka tidak bisa lagi mendengar, saudara. Karena akibat dosa yang mereka lakukan. Dalam Yesaya 59 ayat 11 sampai 12, saudaraku. Yang kedua adalah mereka malu, takut untuk berjumpa dengan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Adam dan Hawa, mereka merasa telanjang. Kenapa, saudara-saudara? Karena kepakaian mereka, pakaian kemuliaan mereka sudah diambil oleh Tuhan. Mata mereka tidak tertuju lagi kepada Tuhan yang adalah Sang Khalik pencipta alam semesta ini, yang sangat mengasihi mereka, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara ada yang saudara sangat kasihi, apakah itu istri saudara, suami saudara, pacar saudara, orang yang terdekat. Kemudian orang yang terdekat ini, saudara, dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang ada dalam hati kita? Sakit, saudara. Sakit itu ada di sini, saudara. Ketika orang yang kita kasihi, dia tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Bahkan dia memberontak, saudara-saudara.
Banyak terjadi di mana-mana hal seperti itu. Ketika seorang yang terdekat di dalam perusahaan, ketika ada seorang yang terdekat di dalam keluarga, ketika keluarga sendiri menjadi bumerang, maka saudara, apa yang terjadi, saudara? Terjadi perpecahan. Itu terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka merasa mereka telanjang karena kemuliaan itu sudah diangkat dari mereka. Dan bukan sampai di situ, saudara. Dikatakan putusnya hubungan antara manusia dan sesama mereka. Kenapa? Oleh karena dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 dikatakan bahwa ketika Tuhan menanyakan kepada Adam, Adam, kenapa engkau memakan buah itu? Kemudian Adam mengatakan, Tuhan, bukan aku, istriku Hawa yang menyebabkan aku memakan buah itu. Ditanya lagi kepada Hawa, dan Hawa menjawab, bukan aku Tuhan, tapi ular. Saudara, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan seringkali, kita menyalahkan orang lain. Apakah itu ada di gereja kita? Di lingkungan kita berada, di masyarakat, saudara. Di keluarga besar kita, saudara. Seringkali kita tidak mau disalahkan. Dan kita mulai menyalahkan orang lain. Inilah dosa yang menjadi konsekuensi terhadap kita. Dikuasai dan diperbudak dosa, saudara, dalam Yohanes 8 ayat 34. Dan yang paling mengerikan, terkena murka Allah. Saudara, Yesus datang untuk menanggungkan murka Allah itu atas manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang nyaris kehilangan harapan, manusia yang tidak memiliki harapan sekalipun, saudara. Karena ini manusia yang berdosa. Dan kitalah yang seharusnya mati. Saudara, tetapi ada hukum yang harus ditanggung sebagai akibat dosa. Namun sekalipun hukuman diterapkan, Tuhan tetap melakukan sesuatu untuk manusia itu. Dia membuat mereka pakaian dan mengenakannya kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, saudaraku, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang menciptakan. Dia menyayangi kita. Dia menjadi berinisiatif, saudara, untuk membuat pakaian buat Adam dan Hawa. Apalagi Tuhan kita ini, saudara. Dia sangat baik. Dan dia terlalu baik bagi manusia, bagi kita, bagi saudara dan saya pada malam ini. Bukan cuma menyiapkan baju, saudara. Dia melindungi mereka dalam Kejadian 4:15. Kita akan melihat apa maksud Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, saudara, ketika Anda lihat sini. Ada hal penting yang saya mau sharing dengan saudara. Ada 3 maksud Tuhan. Luar biasa kasih Bapa itu. Dia baru disakiti oleh orang yang dia sangat sayangi. Dia baru disakiti, dia baru diberontak. Ya. 2 orang yang sangat dia sayang ini memberontak kepadanya, saudaraku. Tapi saudaraku, sekarang Tuhan berinisiatif untuk membuat mereka pakaian. Ada 3 hal penting yang kita akan lihat di sini. Hal yang pertama yang bisa Anda catat pada malam ini. Hal penting yang pertama adalah Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan sangat mencintai Anda dan saya, orang berdosa yang ada pada malam ini. Sekali lagi saya katakan, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil pada malam ini. Tuhan membenci dosa. Tapi Tuhan mencintai Adam dan Hawa, orang yang berdosa itu. Orang yang telah menyakiti hatinya. Orang yang memberontak kepadanya. Orang berdosa yang nyaris kehilangan harapan. Tuhan mencintai saya dan saudara. Pada malam ini, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil. Tuhan tidak berkenan dengan cawat pakaian dari daun yang mereka buat, saudara. Adam dan Hawa membuat cawat dari daun pakaian. Dia tidak senang. Karena itu made in Adam dan Hawa. Made in manusia. Bisa seperti setan nantinya, saudara. Itu aku yang buat. Aku yang buat ini, aku yang punya ini, aku yang punya sono, aku punya sini. Manusia, keakuan, keegoisan manusia. Tuhan sudah tahu, saudara. Untuk itulah dia membuat satu pakaian. Yaitu dari kulit domba. Apa maksudnya, saudara? Tuhan sudah memiliki rencana. Dia mengatakan Tuhan tidak berkenan
di mata Tuhan karena itu lambang usaha diri manusia untuk menutupi ketelanjangan dosa mereka. Manusia tidak sanggup untuk menutupi dosa mereka, saudara. Tapi Tuhan melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dikatakan di sini, manusia tidak bisa mengusahakannya dengan amal usaha, perbuatan baik apapun. Keadilan dan kekudusan Tuhan tidak membiarkan suatu dosa kejahatan untuk dihapus oleh 1000 pahala. Jadi saudara, perbuatan baik kita tidak ada arti di mata Tuhan. Pahala yang kita agung-agungkan, Tuhan membutuhkan iman saya dan saudara. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, saudara, tapi oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini, saudara, pelajaran yang ketiga, yaitu Bapa sementara mengajarkan pelajaran yang maha penting kepada Adam dan Hawa. Akan ada korban dan penebusan. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, jelas sekali, saudara. Karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kasih Bapa, kasih yang luar biasa kepada kita orang yang berdosa ini, saudara. Pengaruh dosa, hati Kain berdampak kepada anaknya, saudaraku. Kain dan Habel, kalau kita melihat ceritanya di sini, bahwa akhirnya Kain membunuh Habel. Kenapa, saudara? Oleh karena dia tidak menurut Tuhan. Tuhan sudah mengatakan kepadanya untuk menurut. Karena ini masalah yang krusial, saudaraku, yang ada juga pada saat ini, penurutan. Ya. Tuhan memberikan perintah, engkau harus menurut, tapi dia tidak menurut. Akhirnya ia membunuh Habel. Dan tidak mengakui di hadapan Tuhan. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adik. Saat seorang memberikan dirinya dikuasai dosa, satu pelanggaran akan berbuah pelanggaran berikutnya, saudara. Dosa satu akan melahirkan dosa yang lain. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Di dalam Mazmur 73 ayat 23 dikatakan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan takut untuk melakukan dosa. Saudara, semua orang berbuat dosa. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang berbuat dosa. Saudara, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa, dia melanggar hukum Allah. Kalau begitu, saudara, bagaimana dengan Taurat? Manusia mengenal dosa. Dikatakan bahwa hukum itu seperti cermin. Saya kebetulan membawa cermin, saudara. Cermin yang kecil. Cermin yang kecil ini akan memperlihatkan apa yang ada di dalam mulut saya, gigi. Seringkali kalau habis makan di kantor, ya kita tidak melihat cermin, saudara. Bisa ada apa? Ada cabai yang menempel di gigi. Kita harus coba lihat. Jangan sampai waktu kita meeting dengan bos atau dengan mitra kerja kita, sementara kita berdiskusi, tertawa tertiwi, saudara. Kita tidak sadar bahwa di gigi kita ada apa? Ada cabai. Atau mungkin ada arang di sini, saudara. Dan itulah hukum Tuhan itu. Berfungsi sebagai cermin untuk melihat ada apa di dalam diri saya. Apa yang bisa saya introspeksi dengan bantuan Tuhan. Karena saya sendiri tidak bisa untuk melakukannya. Saudaraku, di dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Yes, karena melalui hukum Taurat, orang menjadi tahu apa itu dosa. Di dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah cermin itu. Kalau kita lihat di sini, inilah 10 hukum Allah itu, saudara. Ada 10
Yang kesemuanya itu kalau diambil intisarinya, itu adalah kasih, saudara. Kasih kepada Allah, 1 sampai yang keempat, dan yang 5 sampai yang ke-10, kasih kepada manusia. Dan saudara-saudara, hukum ini adalah kegenapan dari Kristus itu sendiri, yang adalah kasih. Tapi ada kebanyakan orang mengatakan, saudara, teman saya dia mengatakan, kalian kok bisa menuruti 10 hukum itu? Bagaimana itu sangat susah, saudara. Saya bilang tidak susah, saudara. Kenapa? Kalau kita kasih, kita sayang kepada Tuhan kita, kita akan menurutnya. Saudara, kenapa? Oleh karena kasih yang ada di dalam diri kita. Kasih itu pun diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai 11, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah, tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga, saudara. Saudara, kita harus menuruti semuanya. Tapi tentunya bukan dengan kesanggupan kita. Oleh karena kita mengasihi Yesus, maka Yesuslah yang akan menyanggupan kita. Amin, saudara? Amin? Amin, saudara. Ya, dengan kekuatan dia sendiri kita tidak sanggup untuk melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi ini adalah rahasia penurutan yang tidak membebani. Oleh karena apa? Karena kasih, dorongan cinta kita. Ingatkah kita ketika kita pacaran dulu, saudara? Ya. Ketika cinta itu menggebu-gebu, saudara. Dimanapun pacar kita berada, saudara. Hujan yang sederas apapun, ya Pak Siboro ya. Sederas apapun hujan itu, saudara. Pada saat kita pacaran dulu, kenapa kita bisa melewati badai? Ya, kenapa, saudara? Ya, karena kita mengasihi pacar kita. Ya mungkin kalau sekarang, aduh, saya lagi ada pekerjaan lah, nanti tunda sore lah, kan gitu. Tapi kalau dulu masih pacaran, cinta itu masih besar sekali, saudara. Tidak peduli ada anjing, saudara, kita akan lewati, saudara. Ya, kenapa? Karena cinta, karena kasih kita tidak terbebani. Anugerah Allah adalah keselamatan melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Dan dikatakan di sini, Kristus menggenapi rencana Allah Bapa. Dia lahir dari seorang perempuan, Galatia 4 ayat 4 dan 5. Dia mengambil sifat manusia, Ibrani 2 ayat 14. Dia menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Dia takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia kena kutuk, saudara, karena anggaran saya, Galatia 3 ayat 13. Dibuat menjadi dosa yang seharusnya dia tidak berdosa, 2 Korintus 5 ayat 21. Dan kejahatan kita sekalian dilimpahkan kepadanya. Ayat di dalam Yesaya 53 ayat 6. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Yang harusnya Eka yang ada di sana, yang harusnya Pak Guntur yang ada di sana, yang harusnya Pendeta Ruki yang ada di sana, yang harusnya kita semua yang ada pada malam ini harus disalib itu, saudaraku. Kita layak mati, saudara. Mati kekal. Saudara, Yesus sudah menggantikan kita. Kita yang hampir nyaris kehilangan harapan, saudaraku. Kita mendapatkan pengharapan karena Yesus yang luar biasa itu yang menjadi pengganti kita. Saudara, Kejadian 3 ayat 15, keturunannya atau Yesus akan meremukkan kepala ular, setan, Lucifer ini. Lucifer ini, saudara, akhirnya dia kalah, saudara. Kenapa? Karena salib itu di Bukit Golgota itu. Ketika Yesus tersalib di sana, saudara, setan kalah. Lucifer kalah, saudara. Salib yang penuh dengan power itu, saudara, telah mengalahkan setan. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, pada malam ini, dalam kondisi COVID-19 ini, kita mungkin mendapatkan flu sedikit, saudara-saudara. Takut, aduh, apa nanti akan terjadi? Batuk sedikit. Kalau dulu,
Orang batuk tidak ada masalah, saudara. Anda batuk, Anda batuk berkali-kali tidak ada masalah. Sekarang, saudara, coba Anda naik kereta api. Anda batuk satu kali, orang sudah lihat, saudara. Siapa yang batuk? Anda batuk 2 kali, security datang, saudara. Pak, Bu, bisa dicek. Orang pada takut, saudara, pada saat ini. Ya. Tapi Yesus menjamin bahwa Dia akan melindungi. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Luar biasa. Pada malam ini saya dan saudara nyaris kehilangan harapan. Keadaan kondisi manusia nyaris hilang harapan, saudaraku. Dikatakan dilahirkan dalam dosa, pengertiannya digelapkan, hatinya penuh dengan kejahatan. Yeremia 17 ayat 9. Dia mati secara rohani, mati secara jasmani, saudaraku. Dan saudaraku, kita sebenarnya kehilangan harapan. Manusia tidak mungkin mengubah sendiri keadaannya. Yeremia 13 ayat 23 dikatakan, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Dia, hal ini pertama dikatakan. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Apakah dapat, saudara? Macan tutul itu bisa hilang, ya? Tidak, saudara. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cara satu-satunya untuk memperoleh harapan keselamatan yang nyaris hilang ini adalah hanya melalui Yesus Kristus orang Nazaret itu. Tidak ada cara lain, saudara. Bukan Gunung Kawi, bukan Batu Pinai-Bitengan kalau di Manado, saudara. Tidak ada cara yang lain untuk kita bisa selamat, saudara. Hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Kisah 4 ayat 10 dan 12 dikatakan, dalam nama Yesus Kristus, kamu bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini, saudaraku, selain Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan, saudara. Tetapi ada yang harus kita pelajari singkat saja, saudara, pada malam ini. Yang sangat penting pada malam ini. Kalau tadi Yesus sudah menjamin kita, saudara, pada malam ini, apa tetapinya, saudara? Apa tetapinya pelajaran untuk mengakhiri kita pada malam ini? Apa tetapinya? Apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni, saudara? Apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Ada, saudara. Dosa mendukakan dan menolak Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini sudah dekat kita dengan kedatangan Yesus, saudaraku. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Pandemi COVID-19 ini belum yang terbesar, saudara. Ini luar biasa. Sakit flu yang menjadi bumerang bagi siapa saja. Sakit yang sebenarnya, sakit yang kecil sebenarnya. Tapi sekarang menjadi mematikan, saudara. Karena dosa. Apa dikatakan? Dosa menghujat Roh Kudus. Menolak Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Roh Kudus tidak pernah merenggut hak kebebasan memilih kita. Roh Kudus tetap menghargai hak kita. Jadi ketika kita tidak memilih untuk mengikut Dia, tidak apa-apa, saudara. Pada malam ini, kita yang sudah biasa mendengarkan KKR seperti ini, saudara, sudah berkali-kali kita ikut, saudara. Buka hati kita. Minta Tuhan tolong. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah hati saudara-saudara. Agar supaya hati kita dibuka oleh Tuhan. Agar supaya kita tidak menolak Roh Kudus Tuhan. Oleh karena menolak Roh Kudus, itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni, saudara. Mendukakan Roh Kudus, saudara. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu
menjelang hari penyelamatan. Dengan cara apa? Dengan cara dusta, marah, mencuri, perkataan kotor, kepahitan, kata-kata yang jahat. Kenapa saudara Eka ini bisa menjadi mendukakan Roh Kudus? Kalau kita tidak bertobat, kita terus-terus seperti ini. Kita terus-terus berdusta, kita terus-terus marah, terus-terus mencuri, terus-terus perkataan kotor, terus-terus ada kepahitan dalam hidup kita. Kata-kata yang jahat, saudara-saudaraku. Membenci orang lain. Kalau kita tidak merubah, tidak bertobat, saudara, kita mendukakan Roh Kudus. Roh itu akan berduka dengan kita, saudara-saudara. Kita mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Dikatakan di sini, di sisi lain ia berduka ketika menolak kuasa kehadirannya untuk menyucikan dan mengubahkan oleh sengaja dosa-dosa kita, saudara. Roh Kudus Tuhan, dia menyucikan. Roh Kudus Tuhan itu mengubahkan. Saudara, kalau tidak, kita merubah kehidupan kita. Mengikuti apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hati kita, saudara, maka kita bisa menukarkan Roh Kudus Tuhan. Menukarkan Roh Kudus Tuhan dikatakan bahwa kita juga perlu saling mengampuni. Kalau kita tidak saling mengampuni, saudaraku, masih ada kebencian di dalam hati kita. Kita masih ada dendam di dalam hati kita, saudara. Maka kita juga bisa padamkan suara kudus itu juga, saudara. Yaitu kita tidak mengindahkan kebenaran Alkitab ini. Kita menganggap sepele firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita menganggap sepele firman Tuhan ini, saudara, berkali-kali sudah diinformasikan kepada kita, kita tidak menganggap firman Tuhan ini sebagai firman yang hidup, saudara. Maka kita juga sedang memadamkan suara Roh Kudus. Dan hujat terhadap Roh Kudus dikatakan. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan. Oh saudaraku, seorang penulis yang luar biasa, Nyonya White, di dalam komentar Alkitab volume 5 halaman 1093 dia katakan, dosa hujat terhadap Roh Kudus bukan terdapat pada perkataan atau tindakan yang mendadak. Ini bukan dadakan, saudaraku. Namun ia adalah suatu penolakan yang kukuh dengan niat yang bulat, menolak kebenaran serta bukti-buktinya. Ini adalah dosa yang terus-menerus, dosa yang terus-menerus dilakukan dengan merespon panggilan untuk bertobat. Saudara, ada banyak yang kita akan dengar pada malam ini. Panggilan untuk bertobat. Biarlah kita merespons. Jika kita masih merespons, saudaraku, kita sedang bertanya-tanya apakah kita sedang melakukan dosa menurut Roh Kudus. Hal itu menunjukkan bahwa kita masih memiliki peluang, masih memiliki harapan. Kita masih memiliki harapan, saudaraku. Harapan kita tidak lenyap, saudaraku. Kita masih merespons panggilannya, saudaraku. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita sudah tidak mendengar lagi, kita sudah melewati sucian hari Sabat, kita melanggar itu berkali-kali, saudaraku. Tidak tergerak lagi hati kita, saudara-saudaraku. Kita tidak lagi takut, saudaraku. Maka hati-hati, saudaraku. Kita sudah hujat Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, pada malam ini, saya mau mengatakan satu tulisan Roh Nubuat. Nyonya White, dia mengatakan, saudara-saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa mendukakan Roh Kudus adalah suatu hal yang serius. Ia juga berduka ketika para wakilnya di dunia bekerja tanpa meminta kuasanya darinya, bahkan menolak untuk terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan dengan alasan salib yang mereka pikul terlalu berat. Saudara, Nyonya White menulis ini sangat keras. Saya membaca ini, saudara. Saya tertegun. Tuhan ampuni saya kalau saya pernah melakukan hal ini. Ampuni sahabat-sahabat saya. Karena ini adalah tulisan firman Tuhan yang benar adanya, saudara. Biarlah kita sepakat pada malam ini untuk tidak menolak Roh Kudus. Tidak akan menukarkan Roh Kudus. Tidak akan memadamkan suara Roh Kudus.
tidak akan menghujat Roh Kudus. Dan bila mana Roh Kudus itu berbisik dalam hatimu, teman-temanku, para tamu yang ada pada malam ini, yang saya sangat hormati, sahabat-sahabatku yang mungkin mendengarkan, yang saya sudah sharing, mengirim melalui WA kepada grup teman-teman saya. Saudara, pada malam ini, kalau Roh Kudus itu berbicara di hati saudara, dia masih mengetuk pintu hati saudara. Saudara masih ada getaran, saudaraku. Di dalam hatinya, kok Eka ini, saudara Eka ini menyinggung perasaanku. Saudara Eka ini membuat saya sangat takut. Saudara Eka ini tidak bisa membuat saya tidur pada malam ini. Saudara Eka ini melakukan sesuatu yang membuat saya sakit kepala. Saudara, itu berarti Tuhan masih mencintai saudara. Puji Tuhan. Tuhan masih mengasihi saudara. Kalau itu masih ada dalam hati kita, saudara-saudaraku, Roh Kudus masih menjamah hatimu. Roh Kudus masih sayang kepadamu. Ilustrasi terakhir untuk menutup khotbah kita pada malam ini. Saudara, kita semua sudah pernah mendengar tentang seorang perempuan yang bersinar. Seorang perempuan yang bersinar itu, saudara. Kalau saudara lihat cerita ini, cerita yang sangat simpel. Tapi kalau kita masuk kepada inti ceritanya, seorang perempuan yang bersinar itu adalah kita, adalah engkau lagi, adalah saya, adalah kita semua yang ada pada malam ini. Perempuan yang bersinar itu memiliki dosa yang kelihatan. Ada perempuan yang bersinar. Ada pemimpin ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Kalau kita lihat sini, saudara, pelajaran harapan yang nyaris hilang dari seorang perempuan bersinar. Seandainya dia tidak bertemu dengan Yesus, pengharapan itu, dia mati, dilontarkan dengan batu. Mungkin pada malam itu dia sedang berpikir, akhir hidup saya akan saya temui di jalan itu. Di tempat di mana saya akan bertemu dengan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi dan pemimpin agama. Perempuan ini adalah perempuan bersinar. Saudaraku, banyak dosa yang dilakukan. Dosa yang kelihatan yang dilakukan. Tapi coba kita ikuti cerita ini, saudara. Sementara orang-orang pemimpin, para ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan kepada Yesus bahwa perempuan ini kedapatan bersinar dan dosanya sangat banyak. Saudaraku, seyogyanya, sayalah perempuan ini. Kitalah perempuan ini, saudara. Apakah kita seorang pendeta? Apakah kita seorang ketua jemaat? Apakah kita seorang majelis jemaat? Apakah kita seorang anggota jemaat? Atau kita seorang tamu yang hadir pada malam ini, saudaraku? Kitalah perempuan. Kitalah para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kenapa, saudara-saudaraku? Ketika Yesus, dia menuliskan satu persatu dosa-dosa mereka, saudaraku. Saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Dosa apakah yang menjadi dosa kesayangan saya dan saudara? Yang mungkin hingga malam ini sulit sekali kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Oleh karena setan, iblis itu sudah mencoba untuk mengambil kita dari Tuhan. Saya undang saudara untuk kita tunduk kepala. Dan kita katakan dalam hati kita, Tuhan, saya tidak sanggup keluar dari dosa kesayanganku ini, saudara. Saya orang terpandang yang mungkin kelihatan suci, saudara. Saya kelihatan saleh, tapi ada dosa kesayangan yang sulit saya lepaskan. Ada dosa kesayangan yang mungkin istri tidak tahu, yang mungkin anak-anak tidak tahu, yang mungkin keluarga tidak tahu, hanya saya sendiri yang tahu. Saya sudah terjerat mungkin 2 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, dan bahkan hampir seluruh kehidupan saya terjerat dengan dosa kesayangan. Seperti perempuan itu, perempuan bersinar itu. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dosanya tidak kelihatan, saudaraku. Saya tidak sanggup, Tuhan.
Katakan di dalam hatimu, saudaraku, saya tidak sanggup Tuhan. Saya membutuhkan Engkau Tuhan. Menjamah hatiku. Mengangkat ketidaksanggupanku ini terhadap dosa kesayanganku ini. Agar saya bisa dipulihkan seperti wanita yang kedapatan bersinah. Wanita itu sungguh bersyukur oleh karena dia bertemu dengan Yesus. Pada malam ini, saudaraku, temui Yesus di tempat tidurmu. Sebelum engkau tidur, katakan kepadanya, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Lebih dari seorang Tuhan. Saya membutuhkan Engkau lebih dari seorang Allah. Yang mungkin yang kita harapkan dari kebebasan finansial yang kita alami saat ini, penyakit yang kita alami saat ini, kita mungkin baru di PHK, saudara, yang nyaris kehilangan harapan. Saudaraku, biarlah kita katakan, Tuhan, terima kasih karena Tuhan mau menyanggupkan saya. Terima kasih atas perubahan mujizat yang Engkau berikan untuk pertobatan ini. Dan biarlah, saudaraku, mujizat Tuhan, pertobatan itu, yang dialami oleh perempuan yang bersinah itu, akan dialami oleh saya, akan dialami oleh saudara. Saudara semua yang hadir pada malam ini. Saya percaya, saudara pada malam ini akan mengalami mujizat. Mujizat pertobatan di dalam hati kita. Biarlah ini bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan kekuatan kita pada masa COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi, saudaraku. Kita tidak tahu siapa lagi akan sakit, saudaraku. Tapi biarlah kita berdoa. Tuhan, sanggupkan saya untuk melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Selamat malam. Luar biasa. Tuhan, boleh Pak Eka menutup dengan doa? Boleh di-unmute dulu Pak Evangelis Eka. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan telah menyertai akan acara ibadah pada malam ini. Banyak gangguan yang kami alami Tuhan, sampai pada saat ini. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menjadi bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan bila mana teman-teman hamba, tamu-tamu kami Tuhan yang hadir pada malam ini, hamba mau berdoa khusus untuk mereka. Bila mana mereka sedang dalam masalah, bila mana mereka sedang kehilangan pekerjaan, bila mana mereka sedang mengalami masalah penyakit, masalah anak-anak, masalah keluarga, apapun masalah mereka, Tuhan. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus Kristus memberikan solusi dalam kehidupan mereka. Biarlah kesembuhan menjadi bagian mereka. Biarlah solusi dari Tuhan Yesus saja menjadi bagian mereka. Dan bila mana mereka tidur pada malam ini, biarlah sukacita damai sejahtera menjadi bagian mereka. Dan kami semua yang mendengar pada malam ini, Tuhan, diberkati dan bisa sehat mengikuti acara ibadah KKR selanjutnya sampai pada hari Sabat tanggal 25 Juli nanti. Tuhan, tolong memberkati kami semua. Tolong melindungi KKR ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.